Ora usah dipedhot, wis gen ngono wae. Wis to? Mikir-mikir ana motor kok ora mimen to. Arep siaran akeh motor liwat. Bismillahirrahmanirrahim. Rada maju rene, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'da. Akan motor. Untuk kesempatan di siang hari ini saya diantar Pak Yohanes sama Kang Geri mengunjungi lagi komplek makam Kasepuhan yang statusnya sekarang diteruskan warga untuk dimanfaatkan lagi sebagai makam umum. Berada di desa ngendi kene, Pak? Bener. Kene melune bener toh? Kecamatannya melune Kan kok Tengaran. Tengaran. Ikuti Tengaran. Berarti kita bertiga ada di atas Sendang Senjoyo, tapi agak jauh ya, Pak ya. Yo lumayan. Sendang Senjoyo kuno kene makam. Nah, di sini saya akan mengulas nisan-nisan sepuh lagi. Dulu memang saya itu pernah kesini. Cuma dulu kan masih blegut, masih ndak-nduk. Cara ilmu ki urung nambah nek saiki yo insyaallah padha wae. Setelah selesai adzan atau setelah iqomah nanti kita masuk. Soalnya ke iqomah, belum iqomah. Nanti kita masuk, kita kaji semua nisan di sini, oke? Di komplek makam Nyai Ki Ageng komplek makam Nyai Ageng Kebo Kanigoro atau Nyai Tingkir. Nah, saya itu curiga dengan nisan beliau, apakah nanti kita bisa masuk? Tapi nek nunggu adzan, kita nunggu adzan satu sudah selesai komat, nunggu adzan satu lagi selesai komat, nunggu adzan lagi selesai komat. Wah, kene iki sampai engko jam 1 adzan komat terus ya. Nah, ini ada nisan ini. Ini nisan PB ini. PB lo ya. PB Pakubuwono ini. Ini nisan PB. Insya Allah nanti kita kaji semua. Yang di sini itu nisan-nisan apa saja, periode tahun berapa gitu. Cuma yo kasihan yo, panel-panelnya itu udah dijadikan apa? Nisan baru. Nah ini nih. Nah, ini panel-panel jirat ini dimanfaatkan untuk jadi nisan. Ketemu Pak Yohanes. Ngapa ning makam, Pak? Ziarah sampean. Oh, nilai simbah. Lah ini juga ini PB. Ini PB periode 1800-an awal. Ini PB. Nah, ini apa ya? Ini apa iki, Pak? Oh, iki Nissan iki. Nissan. Ini HB nek ini. Ini Nissan HB ini. Ini Nissan HB. Sing kompleks sebelah kene sik Pak ya. Yuk kita jalan lagi. Kang sing kompleks sebelah kene sik wae. Terus ini wah iki panele kepala do tugel iki. Ini panel. Terus ini PB lagi nih.
Sik Pak, golek anu-anu wah iki PB ne PB istimewa iki. Ini nisan-nisan PB periode akhir tahun 1700-an, awal tahun 1800-an. Saya masih ada contoh gambar untuk perbandingan, nanti saya tampilkan. Akhir tahun 1700-an, awal tahun 1800-an. Terus kita beralih ke sini. Nah, kalau ini nisan periode 1900-an. Walaupun nisannya gede, tapi periodenya muda ini. Ini langgamnya Pantura. Nah, untuk pahatan nisan langgam Pantura itu banyak macamnya. Ada yang seperti gada, ada yang kotak seperti ini. Kita kedapatan nisan istimewa ini. Nah, ini loh. Wah, mantap, keren. Ini ada pahatane flora yang sering kita temukan di relief-relief bangunan candi. Nah, ini loh. Nah, beliau ketika meninggal, leluhur kita dari Hindu Buddha punya ciri khas masing-masing di bangunan candi, diterapkan pada nisan beliau ini. Ini nisan periode 1900-an awal. Nah, kalau ini beda. Ini sebenarnya nisan 1800-an. Cuma bersanding dengan nisan 1900-an awal. Berarti asli nih, ini bukan nisan yang di sini. Ini nisan pindahan karena nisan ini dengan nisan yang itu sudah beda. Ini nisan dengan tipologi HB atau Hamengkubuwono. Kalau yang itu tipologinya PB Pakubuwono. Ini loh, ornamennya cantik. Jadi peradaban Hindu Buddha kala itu, ketika Islam masuk ke Nusantara dan masa transisi itu terjadi, Hindu Buddha beralih ke Muslim. Orang-orang Muslim zaman itu masih mengikut sertakan budaya Hindu Buddhanya ke bangunan makam dan ke pahatan nisan untuk penghias. Nih, koyok rambut geni. Cuma ini sebenarnya pahatan flora. Kok enggak ketok gini. Nah, ini. Mantap ya. Terus dina Pak. Wes nyak-nyakan ya. Oh iki HB. Ini HB lah, ini sama ini dengan yang di komplek makame Simbah Nyai Wali Kuning. Ini HB ini. Pak, rada geser ana tak jikoke gambar tak tulise. Ini HB. Di komplek makam Simbah Nyai Kuning itu terdapat nisan dengan pahatan demikian. Nisane HB Hamengkubuwono, pahatane Hamengkubuwononan. Ini juga pahatan Hamengkubuwono ini. Ini bukan masa peralihan, memang hampir menyerupai nisan-nisan periode Mataram Islam Amangkurat. Jadi masih mengikut sertakan kembang awan. Nah, kembang awan dari Mataram Islam Amangkurat itu menjadi ciri khas mulai dari periode Sultan Agung Amangkurat, terus dipakai lagi periode 1800-an awal dengan nisan langgam Hamengkubuwono. Ini dineh Pak. Di. Oh, nek kuwi nisan anyar iki Pak. Kuwi anyar. Nisan anyar. Mbek Kang Geri. Iki HB meneh iki Hamengkubuwono iki. Nah, sama kan dengan yang besar tadi, cuma mesti ada timbul pertanyaan, jika yang besar yang nisan ini dengan yang besar tadi, yang HB, sebelum kita beranjak atau sebelum kita mengkaji yang ada kembang awan nih, itu HB yang gede tadi, terus dengan HB yang ini lebih tua yang ini, walaupun di sana itu kesannya lebih besar, tapi lebih sepuh yang ini.
Terus ini juga, nah ini sama dengan yang tadi. Ini juga Nissan HB ini. Periodenya sama ini. Nah. Kang golekno kayu, Kang. Oh iki. Ono iki. Tak ge nguker-nguker menawa metu tulisane. Ini Nissan HB. Nah, ini aduh lah ya Allah. Nissan HB. Terus ini juga, walah ya Allah, kok ngene kabeh. Ini juga Nissan HB ini. Ini Nissan HB. Iki kok ono angka niki, Pak? Iki angka apa iki, Pak? Iki lho. Iki lho. 2, iki angka loro iki. Iki piro iki? Mosok zaman dhisik angkane loro wis model ngono. Oke nganu kuwi model ngene lho Mas. Oh, nah iki dua angka iki. Oh, iki gandeng ngene yo. Iki suluran ini to. Heeh, bentuk suluran ya bener-bener. Nah, sing kene ilang to. Heeh, tak kira angka. Ini HB. Saya, Pak. Tak fotonya, Pak. Aku seneng nulis sih kan. Ini juga HB. Iki kudune iki makame dhuwur iki yo. Ning yo jirate sedo tugel. Ini HB. Komplek makam HB sini. Maksudnya makam periode 1800-an, cuma dari Kesultanan Yogyakarta. Terus di sini, wah iki mungkin sing disepuhke iki malahan. Iki watu candi. Oh, iki watu-watu candi nek iki. Iki watu candi. Heeh. Pintu masuknya pakai nganu, pakai apa? Batuan candi. Ini. Wah, nah iki lebih sepuh iki. Sebenarnya iki punya IPB ini. Ini bukan pasangannya iki. Iki bukan pasangannya. Ini foto ini ya? Enggak, kudune padha sing kae. Sing ngarep. Heeh. Ini yang Mbah Kakung. Tak cukup gambar, Pak. Ini yang Mbah Kakung, terus ini yang Mbah Putri. Pas, Pak. Cuma nisane ini beda ini. Nisane ini beda ini. Ini punya PB. Nissan PB ini. Nissan PB, yang itu Nissan HB. Kalau ini benar, posisinya di sini benar. Itu atau Nissan ini merupakan jenis memberikan informasi jenis kelamin tokoh yang dimakamkan. Beliau sosok seorang perempuan. Kalau ini Mbah Kakung. Ini Mbah Kakung. Iku dedengkote kene. Kuwi wong Kemaki saiki. Sepertinya kedua tokoh ini suami istri dan beliau-beliau yang disepuhkan. Terus ini kesannya kayak di dalam sebuah ruangan yang sebenarnya di sini itu ada semacam umpak, tapi tidak tahu tuh umpaknya kemana. Umpak penyangga. Komponen yang dari kayu, terus nanti umpak itu serangkaian atap. Ini juga beda, ini nisane. Ini nisane beda. Yang asli yang mana ini? Kalau menurutku yang asli malah yang ini. Itu bukan Nissan berasal dari sini.
Ini langgame HB. Wah, iki keluarga HB. Maksudnya keluarga pahatan HB iki. Iki pejabat-pejabat dari Kasultanan Yogyakarta. Ini juga HB. Wah, wis cedak omahku tenan tak bubrai maksudnya tak benekke kabeh. Iki juga HB ini. Ini HB. Ini HB. Ini juga HB. Amangkurat ora nanggo ya, Pak ya? Amangkurat ora nanggo. Oh, ini. Sik. Bukan HB ini. Ini PB. Ini Nissan Langgam Pakubuwono yang itu bener. Oh, ini kalau ini HB yang Nissan. Ini Nissan PB ini. Cuma yang HB mulai dari itu bawah pohon apa gitu, pohon sengon sampai ini sampai sana, terus sampai belakang sini itu keluarga dari pahatan Kasultanan Hamengkubuwono. Kalau yang di sini itu sudah masuk PB ini PB, terus ini PB Pakubuwono. Terus kono no, Pak. Oh iya. Iki apa iki nisane? Waduh, tugel. Malah kene sing Oh malah sing disepuhke kene. Malah iki. Lah iki ya memang kudune sepo wong manggone ning pojok lor dhewe. Iki PB nek iki. Pakubuwono iki. Sini jero kuwi. Ono. Tapi wis ngono. Iki kan wis di Iki PB. Wah, sakit. Ini loh kondisinya seperti ini. Jero apa, Pak? Oh, wis diganti. Ora iki makam makam keluarga anyar ku yo. Yo lanjuti, Pak. Yo. Kabut ya. Jam sakmene ana kabut iki wesane. Solo 3 aja ana kabut iki. Ini sumber air. Heeh. Iya. Wis ben cangkeri. Yo. PB. Wah, iki sepuh iki, Pak. Iki sepuh iki. Ini HB. Nang suara bajine. Heeh. Nah, jero ki makame sapa, Pak? Makam keluarga. Oh, makam keluarga. Oh iya. Oh, ya metu kono to, Pak? Ngarep to, Pak? Iya. Makame sapa iki mu, Pak? Nyai Ageng Kebo Kanigoro ya? Sing jaba sik, Pak, sing jero engko. Sik. Iki. Aku curigai karo nisan iki. Nah, ini bisa dipahami nih. Kalau kemarin kita mengkaji tentang nisan Langgam Tembayat periode 1800-an.
Kalau kemarin yang kita temui kan tembayatnya tembayat PB. Nah, untuk nisan tembayat HB itu seperti ini. Perbedaannya di ini. Ini saya yakin ini nisan tembayat ini. Ini nisan tembayat ini. Kayu, Pak. Kayu. Wah, tenang toh. Wah, tenang nisan tembayat. Ya sapu, Pak. Nah. Nisan bayat, wah iki gek komponennya kepedep jero iki. Nah, ini tembayat periode 1800-an. Tapi untuk tembayatnya bukan PB tapi tembayat HB. Ini loh. Ora ketok seperti ini, Pak. Iki sapokno iki, Pak, tak jeki foto, Pak. Iki. Nah. Bismillah. Delok Pak, godokno. Godokno nisane. Iya wis. Nah, ini nisan tembayat PB ya, Pak. Nanti tak ambil ke contoh yang tembayat HB dengan tembayat PB. Oh, ini kemuncak candi nih, Pak. Toh, loro kemuncak candi ini. Ini bagian pagar ini. Ini mirip biasanya kemuncak seperti ini, panel berada di bagian pagar yang mengelilingi sebuah bangunan, entah itu petirtaan, entah itu candi. Tapi biasanya bangunan candi dan komponen panel seperti ini banyak sekali kalau untuk perbandingan di situs Liangan itu. Dua. Sesek iki ono botok gudi-gudi ya, Pak. Oh, watu ding. Watu. Ini HB ini. HB iki, Pak. Ini HB. Nanti sapu demu, Pak. Ini, Pak, tak resane, Pak. Pak, godoknya, Pak. Godok ngene. Reget ora apa-apa. Moncon HP regetoknya godok ngene. Ora iki wis tak anu lho. Wis on lho. Wah, wis kadung kerak yo ayo. Ini pahatan nisan langgam HB atau Hamengkubuwono. Biasanya kan banyak pertanyaan tuh, Hamengkubuwono atau saya itu sering nyebut dengan kalimat HB dan PB. Maksudnya kemarin ada yang komentar seperti mosok makame HB karo PB ning kono, Mas. Bukan itu maksudnya, tapi untuk pahatan nisan atau langgam nisan. Kalau dengan model seperti ini berarti ini HB Hamengkubuwono untuk pahatannya atau tipologine. Nah, untuk nisan-nisan yang tadi yang seperti nisan PB kita sudah jelaskan. Biasanya nisan HB atau nisan dengan pahatan Hamengkubuwono itu masih mengikuti leluhurnya, mulai dari Mataram Islam Sultan Agung Hanyokrokusumo sampai periode Mataram Islam Amangkurat. Terus pasca perjanjian Giyanti itu di periode 1800-an masih menggunakan kembang awan seperti ini. Yang menggunakan itu hanya dari HB atau hanya langgam nisan Hamengkubuwono. Itu yang masih menggunakan, mulai dari leluhurnya Sultan Agung masih
atau muncul seperti ini. Periodenya Sultan Agung muncul seperti ini. Untuk acuan periode Mataram Islam awal itu belum muncul seperti ini. Terus Mataram Islam Sultan Agung Hanyokrokusumo itu baru muncul seperti ini, yang namanya kembang awan. Terus turun ke periode Mataram Islam Amangkurat itu masih. Dan pasca perjanjian Giyanti yang menggunakan pahatan HB ini. Wes Pak, pateknya Pak. Yo ndi neh Pak? Lah ini sama ini. Ini periode 1800-an, ini juga langgame HB ini. Ini HB sama dengan yang tadi kita bersihke. Saya to Pak urut, saya to Pak, malah bingung sama pelencar ono iki tak urut ke yo. Urung tak cukup foto to ngasihan wajan. Ini HB. Tuh. Nah iki menurutmu watu candi apa Pak? Oh dudeng. Nah ini HB ini. Ini juga HB ini. Ini bambuh kuwi. Beda, iki HB yo. Iki nisane sing asli iki yo. Iki HB. Ndi neh Pak? Oh kae kemuncak loro kae. Kemuncake wah Iki kemuncak pager iki. Padha sing mau. Padha, sama dengan yang tadi. Iki yo. Tak cuwek gambar sih Pak. Ini sama dengan kemuncak yang tadi, atau lebih dikenal dengan sebutan mutiara. Ini penghias punggung pagar. Kalian pengen menjadikan suatu perbandingan, kalian browsing aja di situs Liangan. Pasti yang nampak pertama kali itu bagian pagar dan ada kemuncaknya seperti ini atau hiasannya seperti ini. Ini nah, wah nah iki watu candi tok iki. Mbek antefik nek iki, Pak. Iki antefik. Mosok ki antefik ngawur. Iki antefik polos iki, iki watu candi kabeh iki. Lah iki wis periode 19-an, wis 1900-an ke atas iki wis. Kebanyakan 6 kabeh iki. Iki sing iki rono 6 ya. 6 kabeh. 6 terus yang makam non Islam ini sebelah ono. Heeh. Mlebu Pak yo. Mlebu ziarah. Ndi Pak? Sik Pak. Nganu sik Kang. Iki nek menurutmu ki kemuncak apa udu, Pak? Antefik apa iki? Iki antefik nah. Antefik ya? Cuma bagiannya sing pas ora ketok. Yo. Ndi, Kang? Oh. Oh, iki nisan 19-an iki, 1900-an iki. Heeh. Kalau sama kita sini 6 kabeh. Iki nisan iki, udu panel candi, nisan. Ayo mlebu Pak, Kang Giri, ayo mlebu. Aku iki oh kancingan Pak yo. Iso. Manut Pak Yohanes sing ngerti carane.
Itu jirat-jirate dadi nisan kabeh. Walah wis di nganu kabeh. Assalamualaikum. Tuh, kemuncak. Oh, ini kemuncak kuwi. Nah, ini kemuncak pager nih. Wah, ya rusak nek ngobongi dupa ngene iki. Ini nisan HB ini. Ini sama dengan yang tadi yang berada di samping. Pertama kali kita kunjungi dengan langgam HB-nya dan komplek HB. Kalau di sini PB ini. Ini PB. Walah hancur kabeh. Oh, nisannya HB. Nisannya nisan HB, terus ini PB. Oh, iki ono angka taune, Pak. Ono angka taune piro kuwi? Mosok. Angka tahun gitu. Gitu. Heeh. Piro kuwi? Sik awacane sik. Ini ada inskripsi angka tahunnya, tapi bertuliskan Arab. Ini nisan tipologi Pakubuwono. Menunjukkan angka 1241. Angka 1241 itu masuknya Hijriah. Hijriah sekarang dikurangi Hijriah yang tertera pada pahatan batu nisan. Nah, setelah itu hasilnya nanti dikurangi angka tahun sekarang. Lah, angka tahun sekarang itu berapa? Tahun 2026. Seperti itu. Nanti hasilnya ketemu. Hasilnya ketemu angka tahun sebenarnya jika dihitung ke Masehi. Ini kan perhitungannya ikuti Hijriah. Iya. Ini nisan ini ikut Hijriah. Ikuti Hijriah. Tahun Hijriah sekarang dikurangi tahun Hijriah yang tertera pada nisan ini. Lalu tahun Masehi sekarang tahun 2026 dikurangi hasil pengurangan tadi. Dan kira-kira berapa hasilnya? Ada juga yang bilang ini makam Nyai Ageng Tingkir. Desa ngendi ini, Pak? Bener. Ikutin bener, desa bener. Kecamatannya Tengaran. Kok Tengaran ya? Tengaran. Wah, iki. Iki. Watu candi. Tapi bagian apa ora mudeng. Oh, nah ini pahatan. Oh, ini pahatan lawas kok, Bar? Oh, pahatan lawas. Oh, nah ini periode-periode pasca Diponegoro nih, pasca perang Diponegoro ini. Ini. Bukan. Oh iya, kuwi panele. Cuma wis diganti. Oh, dan dorpal malahan, Pak. Dorpal candi iki. Lha kuwi ana nganune no, Kak, Pak. Ora masalah pelipit. Kuwi to jajal. Sapa nano kuwi apa kuwi? Ukiran apa ora kuwi? Itu model seluruh-seluruhan itu. Tapi wis aus ya. Oh, iki kuali Pak jajal sampean walikin rene. Kuwi iki ngisor iki. Iki ngisor. Sampean walik diwalik munggah rene to. Kuat ra? Wah, buat ditelah ngira wong kamu. Sik. Oh, iki bagian bawah. Iki bagian bawah. Berarti iki sing bagian atas sing iki. Iki sing ini yang seharusnya berada antara ini yang di bawah ambang pintu atau yang di atas ambang pintu. Kalau panel ini di atas ambang pintu, berarti nanti pasangannya karo kepala kala iki. Mak beleng ngono. Weh rak tenan. Kalane seneng Pronggowasi to. Ini PB Pakubuwono pasca perang Diponegoro.
Piye Pak yo iso mlebu apa ora? Iki pekuncane wong ndi? Jadi aku wong ngono. Kira kenal kene. Tiga kali satu kesini mesti ndak bisa masuk, dikunci terus, sini tuh dikunci terus. Padahal ya tujuannya awal tetap mencari sebuah kebenaran, ya. Dengan cerita rakyat yang sudah terdengar di kalangan masyarakat. Delala kita tertabrak hujan. Urung sholat barang, sholat ngendi iki? Mlebu rono lek jane iso sholat mau. Wah. Jan. Mbah putune sowan mriki lho, paringano keajaiban. Mang buka pintune. Kula tak nderek ngibadah sholat ing lebet mriku. Lah kula dereng sholat Mbah. Mbah. Pripun to, Mbah? Panjenengan kok membiarkan putunya kedinginan di luar? Mbah Uti. Ya Allah, Mbok mang buka sedilit kula tak nderek salat.